Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala kita di salah satu rumahnya untuk mengkaji ilmunya, ilmu yang seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan qala Allahu wa qala Rasul, yakni apa yang Allah ta'ala firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Amalan yang ringan yang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah beritahukan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Hanya sekedar duduk di salah satu rumah Allah antara maghrib hingga isya, tetapi dengannya sudah cukup untuk mendapatkan jaminan melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni mudahnya jalan ke surga. Semoga kelak jalan kita ke surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk sampai ke surga Allah Ta'ala perjalanannya sangat berat, melebihi beratnya perjalanan dalam kehidupan dunia. Ada mahsyar, kemudian ada hisab, ada timbangan, kemudian berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah Azza wa Jalla selamatkan darinya. Semoga dengan mengajinya kita menjadikan jalan kita ke surga Allah dimudahkan olehnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan banyak perkara, dari perkara yang sebesar-besarnya sampai pun yang sekecil-kecilnya yang manusia itu menganggapnya remeh, seperti istinja, istijmar, bagaimana adab atau etika yang harus kita perhatikan ketika kita berada di kamar mandi, yang itu tidak kita dapatkan di luar agama ini. Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat ini melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengikutinya, maka kelak kita bisa mendekati telaganya. Kemudian kita juga berharap seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Semoga kita termasuk umat Muhammad yang masuk surga. Caranya bagaimana? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, siapa yang maksiat kepadaku berarti dia akan memasukinya. Maka ketika kita ngaji membahas hadis seperti ini, seperti hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, langsung kita introspeksi, muhasabah, sudahkah kita mengamalkannya? Kalau kita belum mengamalkan, maka kita berazam untuk mengamalkan. Kalau sudah, alhamdulillah, kita berusaha untuk menjaganya sampai akhir hayat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit menambahkan dari bab yang sebelumnya, yakni at-tahdhir min idza'is salihin wa du'afa, peringatan untuk tidak menyakiti orang salih dan orang lemah dan orang miskin. Ya. Kemarin sudah kita pelajari firman Allah surat Al-Ahzab ayat 58, kemudian surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10.
Ya, bahkan Allah Jalla wa'ala langsung merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yatim, janganlah engkau sewenang-wenang, ya, al-qahr, sewenang-wenang. Demikian juga kepada orang yang minta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ya, apalagi anak yatim yang pada masa dulu perlakuannya sangat zalim, ya. Tapi setelah Islam datang, maka Allah Jalla wa'ala muliakan keberadaan anak yatim. Nah, kemudian kita juga sudah membahas hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun sebenarnya pengulangan, hanya sekedar mengingatkan tentang hadis wali Allah, ya. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari ini hadis yang membahas wali Allah, hadis qudsi, yang mana Allah berfirman, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perangan kepadanya. Jadi siapapun yang memusuhi wali Allah akan diperangi oleh Allah. Ya, perangnya tidak tahu, ya, bagaimana bentuk perangnya, bukan seperti perang antar manusia, ya, dengan senjata berhadapan satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau Allah memerangi suatu kaum, ya kita lihat bagaimana Allah memerangi Namrud, bagaimana Allah memerangi kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana Allah memerangi kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam, ya kan, dengan gempa, dengan hujan batu, ya, dengan kilat dan petir, ya. Bagaimana Allah memerangi Fir'aun dan bala tentaranya, yakni dengan air. Demikian juga bagaimana Allah memerangi Abroha dan pasukannya yang jumlah pasukannya, ya kan, mencapai ratusan ribu, ya. Jadi hanya dengan burung-burung yang kecil. Jadi Allah mengancam siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah akan umumkan peperangan dengannya. Dan siapa yang disebut wali Allah, intinya adalah siapa yang senantiasa menjaga perintah Allah yang wajib dikerjakan, yang wajib diamalkan, ya, seperti sholat 5 waktu. Maka orang yang jaga sholat 5 waktu berjamaah, itulah wali Allah. Itulah wali Allah. Apalagi dia mengiringinya dengan zikir wirid setelahnya, dia mengiringinya dengan sholat sunnah, maka itu adalah wali Allah. Maka kita semuanya adalah wali Allah, ya. Nah, demikian juga orang yang puasa wajib, itu adalah orang yang masuk dalam kategori wali Allah. Kalau dia banyak menjaga puasa sunnah, berarti dia lebih tinggi kedudukannya dari wali Allah yang hanya sekedar berpuasa dengan puasa yang wajib. Nah, jadi Allah ancam, intinya siapa yang menyakiti orang salih, siapa yang menyakiti orang yang lemah, maka Allah akan umumkan peperangan kepada mereka. Kemudian juga disebutkan hadis yang ketiga. Sebenarnya hadis ini juga pernah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yakni perihal mengagungkan kehormatan seorang muslim. Juga diketengahkan oleh Imam Nawawi dalam bab banyaknya pengagungan kehormatan seorang muslim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi, siapa yang salat subuh, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Jadi dia ditanggung, seharian itu dia ditanggung. Tentu yang dimaksud dengan salat subuh di sini kalau bagi kaum pria adalah mendirikannya secara berjamaah, karena tidak mungkin disebutkan pelaksanaan salat 5 waktu kecuali dengan melaksanakan, mengerjakan rukun dan wajibnya. Nah, termasuk di sini ini adalah menegakkannya dengan berjamaah. Maka kalau dia menegakkan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam tanggungan Allah, ditanggung sudah. Hari itu dia ditanggung. Kemudian Nabi SAW bersabda, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai, jangan sampai sekali-kali Allah sedikit pun itu mencabut tanggungannya, ya, dengan sebab kita menyakiti seseorang yang lemah, ya. Jadi jangan sampai, ya. Jadi jangan sampai dengan kita menyakiti orang yang lemah maka menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencabut tanggungannya. Kita sudah ditanggung, kita sudah dijaga, tapi dengan sebab kita menyakiti orang yang lemah, akhirnya kita
diambil, ya. Jadi tanggungan dari Allah Ta'ala itu diambil, penjagaan dari Allah Ta'ala itu diambil. Karena apa? Fa innahu may yatlubuhu min dhimmati bisyai. Siapa yang tanggungannya dari Allah itu sedikit saja diambil oleh Allah, yutriku, pasti Allah akan mendapatkannya. Tsumma yaqubuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian dia akan diseret di atas wajahnya di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini sebenarnya sudah kita pelajari pada pembahasan ta'zim hurumatil muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita melanjutkan kepada bab yang ke-49, yakni ijra'u ahkamin nas 'ala dhahir, yakni menghukumi manusia berdasarkan lahiriah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini nggak boleh menghukumi manusia kecuali yang lahir saja, yang nampak, yang batin kita nggak boleh menghukuminya. Seperti kita mengatakan, oh dia nggak ikhlas, ya, dia nggak tulus. Ikhlas itu adalah amalan hati. Jadi ikhlas itu amalan hati. Walaupun kadang indikator tidak ikhlas itu kelihatan. Ria itu amalan hati, ingin dilihat, itu adalah amalan hati. Tetapi kadang indikatornya bisa dilihat. Ya, sama seperti dengan kemunafikan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tahu orang-orang munafik. Ya, tahu orang-orang munafik, tetapi apakah dia munafik khalis, dia seorang munafik tulen, itu tidak ada yang tahu. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ceritanya ketika pulang dari perang Hunain. Ya, pulang dari perang Hunain. Ketika pulang dari perang Hunain melewati satu celah yang sempit, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang sahabatnya, ya, satu Ammar bin Yasir dan yang satu adalah Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu ada sekitar 15 orang itu menyerang tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyerang tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah perang Tabuk, seingat saya, perang Tabuk. Ada sekitar 15 orang, 13 sampai 15 orang itu yang menyerang Nabi. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan untuk menghabisi Nabi. Orang munafik senantiasa mencari waktu untuk bisa menghabisi Nabi. Karena selama ini mereka belum bisa menunaikan, gitu kan? Jadi belum bisa melakukan. Nah, iya betul, setelah perang Tabuk. Akhirnya ketika itu langsung Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk Ammar bin Yasir langsung ya memukulkan senjata mereka kepada orang yang menyerang secara tiba-tiba ini. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka beberapa orang itu punya maksud untuk membunuhnya dan mereka ini adalah orang-orang munafik. Kemudian disebutkan nama-namanya. Jadi kemudian disebutkan nama-namanya, ya. Dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala tidak memberitahukan kepada para sahabat satupun sampai sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa nama-nama mereka. Tapi mereka adalah orang-orang munafik. Makanya akhirnya Hudzaifah mendapatkan julukan Shahibus Sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sepulang dari perang Tabuk itulah akhirnya Masjid Dirar, masjid yang mau diresmikan di Kuba, yang orang-orang munafik minta agar masjid itu diresmikan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunda karena ini urusan penting, yakni mau memerangi orang-orang Romawi, ya kan? Akhirnya sepulang dari Tabuk bukannya malah meresmikan masjid itu, tapi malah menghancurkan masjid itu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, orang munafik yang meninggal, ya kan, dilarang untuk disolati. Kemudian berikutnya kalau mereka bersedekah maka sedekahnya ditolak. Ya, nah para jamaah yang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala itu tidak ada yang tahu, hanya Hudzaifah. Tetapi para sahabat tahu indikator kemunafikan mereka dari apa? Dari perilaku mereka sebelum perang Tabuk.
mereka suka nyindir, suka nyinyir, suka komentar orang-orang beriman. Ketika orang beriman, ya seperti Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman banyak sekali. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahkan langsung membawakan dinar dirham di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kafilah dagangnya yang mau diberangkatkan ke Yaman tidak jadi, tapi semuanya diperuntukkan untuk perbekalan kaum muslimin perang pergi menuju Tabuk. Nah, itu dikomentari. Komentarnya apa? Kalau sedekah seperti ini ya riya. Nah, gitu. Kemudian sahabat yang tidak mampu, ada yang sedekah dengan satu sok, ya, dengan satu jauh, ya kan, yang nggak bisa sedekah, pokoknya bersedekah semampunya. Kemudian dikomentari, dinyinyiri dengan mengatakan kalau sedekah seperti ini tidak akan diterima. Nah, orang munafik itu kelihatan indikatornya, ya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, itu diantara ciri nifak amali. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemunafikan itu adalah amal batin, ya. Tetapi ada juga amal zahir yang menunjukkan indikator kalau dia adalah seorang munafik. Kalau ketiga-tiganya ada, bahkan dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, jika berselisih berbuat fajir, jahat, ya, maka kalau keempat-empatnya ada berarti dia seorang munafik tulen. Nah, jadi amal hati itu tidak bisa kita ketahui. Dia orang yang mukhlis atau tidak, orang ikhlas atau tidak, orang yang riya atau tidak, orang yang sum'ah atau tidak, itu semuanya adalah amalan hati. Tapi kadang indikatornya kita bisa mengetahui. Nah, makanya dalam agama kita, Imam Nawawi buat satu bab tersendiri, ijra'u ahkamin nas, menerapkan hukum kepada manusia ala zahir, sesuai dengan lahiriahnya. Dia dipotong tangan atau tidak, ya kan? Dia dibunuh atau tidak, sesuai lahiriahnya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim, maka terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya. Tetapi sarairuhum ilallahi ta'ala, apa yang tersembunyi dalam dada mereka, itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, mereka menyikapi orang-orang munafik itu orang muslim. Orang munafik itu orang muslim. Tetapi apa yang mereka sembunyikan mereka tidak tahu. Sudah diserahkan kepada Allah. Makanya setiap kali orang munafik melakukan satu perbuatan, langsung Allah turutkan ayat, kemudian membongkar kemunafikan mereka. Jadi langsung membongkar kemunafikan mereka. Nah, sehingga terhadap orang-orang seperti ini kita diperintahkan untuk sabar, untuk tabat, untuk teguh. Seperti nanti ada kisah yang disebutkan dalam kitab ini, ya, satu hadis yang menjelaskan bagaimana kita harus sabar, harus teguh ketika menghadapi orang yang seperti ini, yang lahiriannya nggak sama dengan hatinya. Tapi kita nggak boleh menghukumi orang dari hatinya, karena kita tidak tahu hatinya seseorang. Nah, Imam Nawawi mengetengahkan firman Allah surat At-Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Maka jika mereka menegakkan salat, dan mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka lapangkan jalan mereka. Ya. Jadi buka untuk mereka jalan mereka, lapangkan jalan mereka. Hadis ini menjelaskan siapa yang taubat. Maksudnya taubat itu beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, keluar dari kesyirikan yang selama ini mereka melakukan. Kemudian aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan salat. Kemudian ataz zakah, mereka menunaikan zakat. Maka ketika itu asama damuhu wa maluh, maka darah dan hartanya terjaga. Jadi kalau dia sudah taubat, apalagi salat, apalagi zakat, maka darah hartanya terjaga. Nggak boleh darahnya ditumpahkan, nggak boleh dia itu dibunuh, nggak boleh. Demikian juga hartanya nggak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak, seperti, ya kan, minta. Kalau nggak boleh, ya kan, minjam. Kalau nggak boleh, jual beli. Nah, seperti itu terjaga. Beda dengan ketika dia masih menjadi orang musyrik,
Ya, ketika dia menjadi orang musyrik dalam peperangan, maka hartanya bisa menjadi ghanimah. Ya, harta rampasan perang bisa menjadi harta ghanimah, ya. Tapi kalau dia dalam kekuasaan atau dalam penjagaan, ya, fi dhimmatil muslim, dalam penjagaan kaum muslimin, ya, istilahnya kafir dhimmi, maka hartanya nggak boleh diambil, ya, kecuali dengan cara yang sudah ditetapkan dalam syariat agama. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, maka dari itu mereka nggak boleh diperangi, ya kan, nggak boleh diperangi. Oleh karena itu, dari ayat ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berdalil untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ketika beliau menjadi khalifah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada beberapa kabilah itu yang enggan membayarkan zakat kepada Amirul Mukminin. Ya, karena menganggap bahwa mereka melakukannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka sudah kewajiban untuk membayar jizyah, ya, sebagaimana yang dulu mereka lakukan itu sudah terhenti. Kewajiban bayar zakat itu sudah terhenti, bukan jizyah, ya. Jadi kewajiban bayar zakat itu sudah terhenti. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat ini. Ya. Jadi memerangi orang-orang yang bayar zakat ini. Makanya dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama fikih berpendapat orang kalau enggak bayar zakat berarti dia diperangi. Ya. Bukan hanya sekedar orang yang enggak sholat, tetapi orang yang enggan bayar zakat maka dia diperangi. Rukun Islam itu kan ada 5. Kalau dia tidak taubat, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia diperangi. Seperti hadis yang ada setelah ini. Kemudian dia tidak menunaikan salat, ya kan, maka dia diperangi. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara kita dengan kekufuran pada meninggalkan salat. Faman taqarrakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan salat, maka dia kufur. Makanya orang enggak salat itu diperangi. Orang enggak salat itu diperangi. Ya. Makanya di negara-negara yang di sana diterapkan syariat Islam, maka orang yang enggak sholat itu diperangi. Karena apa? Itu haknya Allah. Dia sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dia dipanggil sholat, enggak mau sholat, maka diperangi. Ya, jadi diperangi, logis, masuk akal. Nah, adapun menunaikan zakat, ya, sebagian ahli ilmu berbeda pendapat. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, pendapat yang benar adalah kalau orang enggak menunaikan zakat, maka dia diperangi. Nah, sholat kaitannya dengan hak Allah, zakat kaitannya dengan hak manusia. Dan dua amal ini senantiasa disebutkan secara beriringan. Ya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi menunaikan haknya Allah dan menunaikan juga haknya manusia. Makanya manusia Islam itu ya sudah ngajari kita bagaimana hablum minallah, demikian juga hablum minan nas. Kalau misalkan masih banyak kemiskinan di negara-negara Islam, ya bukan salahnya bukan salahnya Islam, tetapi bisa saja yang disalahkan adalah kaum muslimin yang menerapkan agama Islam itu sendiri, ya kan? Atau memang itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kebanyakan memang pengikutnya para nabi, para rasul ini adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Allah alam bisawab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ada juga hikmah yang tersirat dari ayat ini. Fa in tabu aqamus salata wa atau zakata fakhallu sabilahum. Mengingatkan dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Yang utama itu taubat. Jadi yang utama itu adalah taubat lebih dulu. Ya, yang dimaksud dengan taubat ini, kalau sebelumnya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Seperti pertaubatannya para sahabat yang akhirnya masuk Islam. Ya, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abu Sufyan, ya, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, mereka taubat. Kemudian mereka menegakkan salat. Jadi setelah mereka taubat, sebelumnya dalam kemusyrikan, dalam kufuran, kemudian mereka masuk Islam, berikutnya adalah yang tertinggi setelahnya adalah salat. Yang tertinggi setelahnya adalah zakat. Maka terus sampai ke bawah. Ya, bukan berarti disebutkan cuma 3 ini saja, akhirnya dicukupkan 3 ini, enggak. Ya, karena Islam itu
ya kan, bukan hanya 3 ini. Islam itu banyak. Ya, tetapi kita disuruh untuk mendahulukan skala prioritas. Orang Islam itu harus tahu skala prioritas mana ibadah yang harus dia dahulukan daripada yang lainnya. Ya, kalau misalkan hak Allah sudah ditunaikan, tauhid, hak Allah sudah ditunaikan, orang tua masih ada, maka ya ada skala prioritas di sana. Yani birrul walidain. Ya, jadi seperti itu kita harus tahu. Makanya dengan adanya ngaji ini kita akan tahu mana yang harus kita dahulukan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Nawawi mengetengahkan hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu, aku telah diperintah. Ya, aku telah diperintah, kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif. Artinya yang merintah ya Allah. An uqatilan nasa, agar aku memerangi manusia hatta yashhadu, hingga mereka semua menyaksikan alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Kemudian yang ketiga wa yu'tuz zakah, agar mereka menunaikan zakat. Kemudian Nabi bersabda, fa idza fa'alu dzalika, maka jika mereka melakukan ketiga hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah-darah mereka, harta-harta mereka terjaga dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hak Islam itu adalah yang wajib, ya, dan yang dilarang. Ya, yang wajib dan yang dilarang. Ya, yang wajib itu apa? Ya, yang wajib ya misalkan ada zakat wajib, kemudian ada yang sunnah, ya, kemudian yang dilarang apa? Ya. Jadi dalam bahasan fikih ada. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka kembali kepada Allah taala. Artinya urusan batin, urusan apa yang ada dalam hati mereka itu urusan Allah. Pokoknya selama mereka bersyahadat. Makanya syahadat itu adalah ibadah lisan. Syahadat itu ibadah lisan, bukan ibadah hati. Jadi ibadah lisan bukan ibadah hati. Maka orang mengucapkan syahadat itu harus ada yang menyaksikan, dan kesaksian itu nanti akan dibawa sampai hari kiamat. Tetapi ibadah lisan ini kalau dari hati yang paling dalam diucapkan di akhir hayat akan menjadikan sebab dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhiru apa itu namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah." Ya, siapa yang mengatakan siapa yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi dia ibadah lisan, tapi kalau dilakukan secara tulus maka ya ini hisabuhum 'ala Allah taala. Hisabnya kembali kepada Allah taala. Nah, jadi selama dia belum syahadat, selama dia belum menegakkan salat, selama dia belum menunaikan zakat, maka selama itu darah dan harta mereka belum terjaga. Kenapa hingga mereka syahadat la ilaha illallah? Karena apa? Karena bumi ini adalah milik Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Selain daripada Allah tidak berhak disembah. Ya kan? Selain daripada Allah tidak berhak disembah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semua penyembah berhala. Ya, paganisme. Jadi paganisme itu semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mereka menyembah Allah taala. Demikian juga hingga mereka menegakkan salat. Makanya menjadi salah satu aturan dalam peperangan yang itu yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak akan menyerang suatu negeri kecuali dinanti sampai esok hari. Ketika terdengar seruan adzan di sana, berarti di sana ditegakkan salat. Sebelum ditegakkan salat, seruan adzan sendiri di dalamnya ada kalimat tauhid. Ya, sehingga ketika terdengar seruan adzan di sana, berarti di sana ditegakkan salat, berarti mereka adalah saudara seiman yang asamu minni dima'ahum wa amwalahum, yang harta dan darah mereka itu terjaga dariku. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi menjadi aturan ya dalam
dalam etika peperangan. Makanya akhirnya perang dalam Islam itu ibadah, ya, bukan sebagai ajang balas dendam, ya kan, perompakan, pengerusakan, pembunuhan, penjarahan, sebagaimana halnya perang yang terjadi pada masa sebelumnya ataupun perang yang dilakukan oleh orang-orang selain daripada orang Islam. Nah, para jamaah, apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini dikatakan al-qitalu fil Islam li ahlil authan. Peperangan itu dilakukan kepada penyembah berhala. Ya. Hatta yadkhulu fil Islam, hingga mereka masuk Islam. Jadi selama ada penyembah berhala, selama itu sebenarnya kita disyariatkan untuk memerangi mereka. Ya, disyariatkan untuk memerangi mereka. Tetapi memerangi ini bukan setiap individu mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak. Perang seperti yang disebutkan dalam hadis ini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, itu dengan koordinasi dari waliul amr. Jadi dengan koordinasi dari seorang waliul amr. Ya, bukan setiap individu akhirnya memerangi manusia yang tidak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kekuatan mereka, enggak. Ya, jadi tidak demikian. Maka ketika kita tidak punya kekuatan, maka kita memeranginya dengan lisan. Ya, jadi ini kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kan penyembahan kepada berhala kan bentuk kemungkaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah melihat kemungkaran. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah satupun merusak berhala ketika di Mekah. Selama dakwah 13 tahun di Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah merusak berhala. Tapi senantiasa mengingatkan, ya kan, ini najis. Itu namanya warrujaz fahjur, yang kotor-kotor itu, yang najis itu jauhi. Jadi katakan ini berhala, ini nggak layak untuk disembah. Tapi untuk menghancurkan tidak, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak punya kekuatan. Jadi tidak punya kekuatan. Kapan berhala itu dihancurkan? Ketika Fathu Mekah. Tapi ketika masih dakwah periode Makkiyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah menghancurkan. Walaupun ketika itu Nabi juga sholat di Ka'bah. Jadi pada periode Mekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sholat di Ka'bah. Tapi apakah Nabi menghancurkan berhala? Enggak. Cuma mengingatkan, ya, seperti ketika sebelum masuk Islam mengingatkan anak angkatnya Zaid bin Haritha, jangan usap-usap. Kemudian Zaid bin Haritha penasaran, akhirnya diusap-usap. Kan tak bilangin jangan diusap-usap, kok malah diusap-usap. Jadi seperti itu. Ya, jadi ingkarul mungkarnya ketika itu dengan lisan. Maka sama, kalau kita nggak punya kekuatan, ingkarul mungkarnya dengan lisan. Tapi kalau kita punya kekuatan, maka dengan kekuatan. Ya. Jadi seperti itu. Makanya seperti beberapa waktu yang lalu terjadi, kan akhirnya viral itu. Di mana gitu ya? Di tempat rekreasi, ada yang ini mengatakan syirik, kemudian sambil di video, kemudian ditendang gitu kan. Akhirnya rame. Rame. Karena dia nggak punya kekuatan di situ. Ya, tidak punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Kalau kita di rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga, ada praktek kesyirikan di rumah, kita punya kekuatan. Ya, kita punya kekuatan. Tapi kalau yang melakukan praktek kesyirikan tetangga kita nggak punya kekuatan. Jadi kita tidak punya kekuatan. Nah, ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalil mereka masuk Islam itu apa? Syahadah. Tadi kita sampaikan syahadah, yakni persaksian. Ya, syahadah artinya adalah ikrar. Kemudian menegakkan sholat, dan yang terakhir adalah menunaikan zakat. Pelajaran yang kedua, wa idza a'lanu ad-dukhula fil Islam, dan jika mereka sudah mengiklankan, memberitahukan, mengiklankan. Iklan itu bahasa Arab ya.
mengiklankan masuk ke dalam Islam, maka darah hartanya itu terjaga. Artinya haram itu terjaga. Ya. Artinya haram itu terjaga. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka tidak boleh darahnya ditumpahkan. Ya, enggak boleh hartanya diambil dengan cara yang zalim. Ya. Adapun hati mereka maka kembali kepada Allah Ta'ala. Hisabu bawatinihim wasidqu qulubihim, hisab hati mereka, ya, kejujuran hati mereka itu urusan Allah Ta'ala. Maka yang kita lakukan apa? Kita memperlakukan mereka seperti mereka kaum muslimin pada umumnya. Jadi kita memperlakukan mereka ya seperti perlakuan kaum muslimin pada umumnya. Pokoknya kalau mereka sudah Islam ya dia muslim. Bagaimana kalau dia muslim? Ya sudah, assalamualaikum. Itu berarti dia punya hak untuk mendapatkan salam. Punya hak untuk mendapatkan salam. Ini pun Isa tadi. Dan ini saya pun di. Hah? Oh, jamnya rusak. Ini syubhat ini. Mendatangkan keraguan, okay. Jadi kembali kepada pembahasan di sini, maka kita memperlakukan mereka seperti kaum muslim pada umumnya. Perlakuan kepada kaum muslimin pada umumnya bagaimana? Kalau ketemu yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya kan? Kemudian kalau mereka punya harta, ya pertama mengucapkan salam, berarti dia aman dari kita. Ya, orang beriman itu aman. Kita mengucapkan salam, maka nggak boleh kita ghibah dia, ya kita bicarakan kekurangan dia. Pokoknya dia kita berikan keamanan. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga selamat tercurah pada kalian, ya kan? Artinya kalau kalian kemana, udah kalian aman. Saya nggak akan ngomongkan kalian, saya nggak akan ambil harta kalian, ya. Termasuk darah, kehormatan, ya kan, itu aman. Nah, kalau hati mereka itu hanya sekedar untuk menipu kaum muslimin, seperti halnya orang-orang munafik, nah itu hisabuhum 'ala Allah. Ya, jadi hisabuhum 'ala Allah. Hisabu bawatinihim 'ala Allah. Hitungan batin mereka itu tanggungan Allah. Sudah, Allah saja yang ngurus, biarkan. Ya, biarkan mereka. Orang-orang seperti ini nanti kalau dia akhirnya menjadi orang munafik, maka siksanya sangat berat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pelajaran berikutnya, dalil diterimanya amal zahir. Ya, dalil diterimanya amal zahir. Ketika seseorang lahiriahnya menunjukkan dia seorang muslim, ya sudah, kita terima. Ya, jadi kita terima. Ya, dia sedekah. Ya, dia sedekah. Zahirnya dia sedekah itu dengan uang dia, kita terima. Tapi ternyata dia mendapatkannya misalkan dari menipu, misalkan mendapatkannya dari mencuri, misalkan. Itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita tahu, maka tidak boleh. Jadi kalau kita tahu, maka kita tidak boleh. Dalam hal ini perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu lahiriahnya dia adalah sedekah, kita tahu dia orang berkecukupan, lahiriahnya dia sedekah, maka kita terima, ya. Jadi kalau dia melakukan amal zahir, kita terima. Nah, dan hukum ditegakkan berdasarkan amal zahir mereka. Kemudian yang keempat, tauhid yang dimaksud di sini hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini adalah tauhid uluhiyah dan bukan tauhid rububiyah. Jadi yang dimaksud hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah di sini adalah tauhid uluhiyah dan bukan tauhid rububiyah. Para jamaah, orang-orang kafir Quraisy itu tahu makna ucapan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, itu mereka tahu. Mereka tahu. Ya, maknanya adalah ketika dia mengatakan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, mereka harus membenci berhala-berhala yang banyak sekali di sekitar Ka'bah itu. Dan mereka nggak mungkin melakukan itu, ya kan? Termasuk membenci berhala yang mereka buat. Berarti konsekuensinya berhala yang di rumah mereka itu harus dihancurkan. Ya, padahal mereka selama ini mengagungkan itu.
Ya, selama ini mereka mengagungkan itu. Pernah dalam satu momen, saking capeknya mereka, akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, sebenarnya yang diinginkan Muhammad itu apa sih? Kalau dia butuh ini, ya, butuh harta, butuh kedudukan, butuh wanita, kita carikan. Akhirnya Nabi SAW dipanggil. Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku, anak saudaraku, ini paman-pamanmu pada kumpul semua. Ya kan? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Nabi SAW hanya mengatakan, saya hanya menginginkan mereka ucapan satu kalimat saja. Yang dengan satu kalimat itu, yang Arab dan yang Ajam itu akan tunduk kepada mereka. Mereka akan bisa menguasai orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Apa itu? Hanya satu kata. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mendengarkan hal itu, ya kan? Maka Abu Jahal itu langsung memukul kepalanya. Cuman itu. Hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan bisa menguasai dunia. Enggak masuk akal. Dan memang logikanya orang ketika itu, mungkin kalau kita hidup pada masa itu mungkin juga akan bisa menerima logika itu. Kok bisa? Kita ini di antah berantah mau bisa mengalahkan Romawi adidaya pertama, Persia adidaya yang kedua. Ya kan? Wong dulu didatangi Abroha saja nggak bisa berbuat apa-apa. Allah yang nulung. Seperti itu bisa. Ya kan? Makanya akhirnya Abu Jahal itu meletakkan meletakkan tangannya di atas kepala. Ya, bahasa orang Arab itu ajib. Ada omongan kayak gitu, ajib. Kok bisa hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah akan seperti itu. Nah ini artinya mereka menolak ucapan itu. Artinya mereka menolak ucapan itu. Makanya tauhid itu adalah tauhid uluhiyah, bahwa menyembah hanya kepada Allah. Mengatakan itu konsekuensinya apa? Menyembah hanya kepada Allah, enggak mau kepada berhala-berhala, patung-patung itu enggak mau. Enggak mau yang syirik-syirik, enggak mau. Bukan tauhid rububiyah. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy itu juga mengimani Allah. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Bukan surat Al-Ahzab, keliru ini. Surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Ma nabuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3, bukan surat Al-Ahzab ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ditanya, "Kalian menyembah berhala?" "Enggak, kami enggak menyembah berhala kok. Kami menyembah Allah. Cuman mereka ini yang mendekatkan kami kepada Allah. Mana butuhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Ini sama seperti banyak jawaban orang Islam sekarang kalau ditanya, "Kamu jangan nyembah selain Allah." "Enggak, saya enggak nyembah selain Allah kok. Mereka ini dekat kepada Allah." Jadi mereka para wali ini dekat kepada Allah. Saya enggak menyembah mereka. Saya ingin kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah ingkari. Allah mengingkari perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala itu. Dalilnya untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka ngakui kan berarti Allah ngakui. Tapi itu diingkari oleh Nabi. Maka syahadat tauhid artinya adalah tauhid uluhiyah. Beribadahnya kepada Allah, enggak butuh kepada selain Allah. Ya, enggak butuh kepada selain Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika berada di api, ketika dilemparkan ke dalam api, ya kan didatangi malaikat Jibril. "Kamu butuh apa?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau kepadamu saya enggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh." Jadi kalau kepada malaikat Jibril enggak butuh, tapi kepada Allah butuh. Nah seperti itu. Ya, nah ini para jemaah yang dirahmati Allah. Demikian juga firman Allah surat Ibrahim ayat 10. Wa qalat rusuluhum afillahi syakum fatirus samawati wal ard. Apakah para rasul itu berkata, apakah dalam zat Allah ada keraguan? Dia pencipta langit dan bumi. Orang kafir Quraisy semuanya yakin pencipta langit dan bumi itu Allah, tapi mereka enggak menyembah hanya kepada Allah. Maka ucapan syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah tauhid uluhiyah.
Ya, maka makna yang benar dari ucapan la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan terjemahan ini banyak yang enggak paham. Saya di beberapa televisi itu melihat yang terjemahannya tepat itu hanya di TVRI, seingat saya, nasional. Jadi terjemahan la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau yang lain masih mengatakan tidak ada Tuhan selain dari Allah. Nyatanya selain Allah, Tuhan selain Allah banyak kok. Banyak yang dipertuhankan selain Allah. Tetapi sesembahan yang berhak untuk disembah siapa? Hanya Allah. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah alam bisawab. Ini sudah masuk isya nggih? Oh baik. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Nah, yang jelas dari hadis ini, ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menghukumi seseorang kecuali lahiriahnya, ya, zahiriahnya. Adapun batiniahnya, urusan batin, urusan yang ada di hati, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kalau kita tahu Muslim, dia mengucapkan syahadat, dengan ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum terus. Ya kan? Kalau dia nggak sholat, ya kita ajak untuk sholat. Ya, kita ajak untuk sholat. Kalau nggak menunaikan zakat, kita ajak untuk menunaikan zakat sampai mereka itu benar-benar akan terjaga harta mereka, demikian juga darah mereka. Termasuk di sini itu adalah kehormatan mereka. Karena kalau dia sudah mengucapkan syahadat, itu berarti sudah terjaga itu semuanya dari kita. Kita harus memperlakukannya dia sebagai seorang Muslim pada umumnya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita, memberikan kepada kita pahala yang sebesar-besarnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.